Einstein harus dihargai karena passionnya, karena profesionalnya dia menyampaikan soal ilmu fisika. Ya kita harus akui, Albert Einstein adalah tokoh fisika, Pak. Jadi akhirnya kita tidak terlalu terjebak. Nak seneng idolake iki kudu kaya sing mau idolake iku kesasar. Karena yang dilihat apa? Materi. Makanya Bung Karno ngomong, saya tidak rela ngaku-ngaku anak Soekarno, tetapi dia tidak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudhlilhu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kawan-kawan sekalian, kita masih ketemu pada malam Jumat hari ini. Semoga keberkahan dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita buka dengan tahlil singkat ya. Wasilah kepada Rasulullah dan para ulama, sahabat, tabi'in. Abul khusus Syekhul Idhatun Nasiin Syekh Mustafa Al-Hulayani ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i sholihin wa sahabati tabi'in sahabati arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah wal ulama'il musannifin jami'il malaikatil muqarrabin Lausan Syabdul Qadir Jilani Sabu Yazid Al-Bustami Syekh Junaid Al-Badadi Syekh Bahuddin An-Naqsabandi Syekh Hasan Al-Asadili radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahyai minhum wal amwat minal masyriq ilal maghrib fil barri wal bahr. Nausun ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa ustadatina wa masyina wa dhurriyyatina wa mislama'na huna bisbabil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nausan ila ruhi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم أعوذ بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mungkin langsung ya Pak Li sing malik ya. Ini dah. Kita ini tidak malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Batur silu lan ngirimake al ummatu sapa umat kathiron mongkang kabeh min abnaiha saking pira-pira anake umat ila madarisit tibi ing pira-pira sekolah kedokteran liyatubu supaya nambani ba'da ta'allumihim ing sak mangsane sak bare sinaune abna ajak samaha marang awake umat wala tab'atsu lan ora ngirimake bi ahadin kelawan siji minhum saking umat ilal qalila kecuali wong kang kedhik anadira kang longko ila madarisil akhlaki marang pira-pira sekolah akhlak wal ijtima' lan serikat liyudawu supaya nambani abna ba'da tarbiyatihim sakbare didik diwaraine abna utawa dididik akhlaqoha marang akhlake abna wa yuhadzibu lan bersihake sapa abna nadhamajtimaiha marang ing runtute masyarakat wa madzalika wa malan ora ana dalika utawi iku tursilul ummah illa min fasadin nufusi iku kejaba saking rusake pira-pira utamane jiwa
alati tuqaddimu kang de dingin disikake Kang dinginake utawa dhisikake almadiyati ing pira-pira bondo alal adabiyat ing atase pira-pira modal. Wes. Ini kritik ya. Sebetulnya banyak orang mau wa turusilul ummatu wa turusilulan nyiremake sapa umat atau bangsa kang akeh orang itu kan mau menyekolahkan anaknya ke kedokteran nak ora sekolah kedokteran ora sekolah maksudnya ora hebat. Jadi sing sekolah no UIN kan yo mergo kepepet wae ketampane nang kono esae nang kono kan. Tetapi sama saja. Kenapa maunya ketika disekolahkan kedokteran itu untuk mengobati, tetapi prakteknya dokter itu kan juga tidak mengobati, termasuk apalagi penyakit-penyakit keumatan. Walaupun ada dokter yang memang dia praktek dokter, tetapi juga bayarnya juga tidak separah dengan dokter ya ada. Jambu itu ada dulu ada. Jadi orang berobat ke situ itu ya obatnya mbok sak karung. Maksudnya sak karungnya ya maksudnya akeh ngono. Itu bayarnya waktu kuwi pira? 15.000. 2010 loh. 15.000. Tapi lara apa ya obatnya ya kuwi. Tapi uang marem. Ada yang dokter begitu. Ternyata juga besar. Kenapa banyak orang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolahan-sekolahan kedokteran? Ya karena apa? Tidak untuk menambani menyembuhkan terhadap penyakit masyarakat. Tetapi apa? Ya tadi motivasi orang itu kemudian apa? Tuqaddimul madayati alal adabiyah ya. Jadi dia lebih mendahulukan soal materi ya, bondo ini materi. Kenapa? Karena orang mau sekolah itu yang kemudian yang dikejar bukan kemudian bagaimana menyembuhkan penyakit masyarakat, tetapi bagaimana pengen sukses. Kemudian orang yang dinamakan sukses wih yo sing sugih kan itu. Terus apa meneh wong sing diarani sukses kemudian apa? Dia punya jabatan. Ya. Ono diarani sukses meneh. Nak mondok mulai dadi kiai. Ya. Ini kan itu orientasinya apa? Materi. Dia mendahulukan apa? Tuqaddimul madayat ya. Dia lebih mendahulukan kebutuhan, kepentingan materi. Jadi Mustafa Al-Hulayani sudah kritik sekolahan sudah dari dulu sebetulnya. Apalagi bangsa. Jadi kalau dia bangsa itu kemudian ngomong soal sekolahan umum pengertiannya eksak, itu kan bangga. Makanya kemudian apa? Disitulah kemudian sekarang lihat muncul orang-orang Islam baru, bahasanya apa? Islam baru. Nah, muncul orang-orang yang sekolahannya adalah eksak, tetapi dia kemudian menjadi apa? Menjadi tokoh agama, kan ngeri. Ya, sekolahnya teknik nuklir ya itu boleh-boleh sah-sah saja, tetapi kedalaman pengertian agamanya kemudian apa? Ya tidak seluas ketika dia memahami soal pengetahuan eksak. Saya lupa kemarin ngaji ya itu. Kalau kita ngomong sama Mas Ulil ya di Twitter kan rutinan. Ulil Absar Abdallah. Kalau sama dengan MC kuadrat itu benar. Einstein harus dihargai karena passionnya,
Karena profesionalnya dia menyampaikan soal ilmu fisika. Ya kita harus akui, Albert Einstein adalah tokoh fisika, Pak. Tapi ketika Einstein ngomong soal filsafat, atau Einstein kemudian ngomong agama, ya jangan dipakai. Kita belajar ilmu sosial, yo mau Marx lah, atau kemudian Habermas, atau kemudian Weber, oke, ilmu sosial. Tapi ketika mereka ngomong soal keyakinan, itu rapesennya dia. Atau ngomong Nietzsche, dia bilang Tuhan telah mati. Ya kalau ngomong filsafat eksistensialisme, Nietzsche. Tapi ketika Nietzsche ngomong soal eksistensi Tuhan, juga nggak beda ini loh maksudku. Maka orang itu punya passionnya masing-masing, orang punya bidangnya masing-masing. Jadi nak kadang kan ngidolakan nih, carane ngidolakan tokoh musik atau kelompok musik. Apa contohnya? Musik sing cacah saiki apa ta? Apa ta? Apa enggak? Blackpink. Oh, Blackpink. Ya sing Korea wis taruhlah. Yo ngidolakan Blackpink. Ngidolakan BTS. Yo ora apa-apa nek ngomong musik iku memang iya, tapi ketika kelompok BTS, kelompok Blackpink kemudian bicara soal Tuhan, yo jangan diikuti. Terus perilaku mereka harus diikuti, yo enggak. Gitu. Pada Einstein punya kebenarannya ketika dia ngomong fisika. Tapi ketika Einstein ngomong soal Tuhan, itu bukan bidangnya Einstein, maka jangan diikuti. Nak ngomong Tuhan, yaitu bidangnya agama, kan itu. Jadi akhirnya kita tidak terlalu terjebak. Kowe nak seneng idolake iki kudu kaya sing mau idolake iku kesasar. Karena yang dilihat apa? Materi. Ya. Kita tidak bisa mendahulukan materi. Ya. Kenapa ternyata orang sekitar kita itu sedikit menyekolahkan anak-anaknya kepada apa? Sekolahan akhlakil wal istimai. Ya. Ila madarisil akhlaki wal istimai, yaitu kepada sekolahan-sekolahan yang mengajarkan apa? Moral, ya. Wal istimai dan apa? Kemasyarakatan. Ya. Jarang sekali wis sekolah sejarah arep dadi apa? Kan ngono. Jomne wis sekolah syariah ya. Wah, pokoknya nak ora setan kan ora biyen iki. Sekolah dhisik nak ora setan. Apa aku nak sekolah setan metu iku langsung kerjane apa? Keuangan dinas, biaya cukai, kan? Terus apa nih? Ya sekitar-sekitar itu. Tapi kemudian banyak orang-orang yang alumni setan kemudian ngomong agama, kan jadi salah. Akhirnya apa? Ya kesasar. Ya. Kenapa? Yang dia bidangnya ngomong soal administrasi, bidangnya ngomong soal angka, tiba-tiba dia diajarkan agama yang jauh dari akhlaknya, jauh dari moralitas masyarakatnya. Maka sekolahan-sekolahan yang mengajarkan moral kemasyarakatan, ya, itu apa? Supaya nambani. Ya. Di orang-orang yang sekolah eksak, orang-orang yang sekolah ilmu-ilmu sosial, itu tugasnya apa? Ya tadi nambani. Ba'da tarbiyatihim, setelah apa? Setelah dia menyelesaikan pembelajarannya. Akhlakuha terhadap apa? Terutama terhadap moralnya sendiri dulu. Ya. Ya awake dhewe iki oleh lah kiri. Tapi akhlaknya kan orang bu kiri, lil. Maksud? Makanya Bung Karno ngomong kan, saya tidak rela ngaku-ngaku anak Soekarno, tetapi dia tidak kiri. Maknanya sing anak dhewe blas orang kiri blas. Kan? Itu loh, anak turunnya orang kiri blas. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Ya pengertiannya anak-anak Soekarno, pengertiannya orang Indonesia itu harus berpikiran kiri.
Kiri dalam arti nanti bisa panjang diskusinya ngomong kiri itu. Gitu loh, ya. Sehingga apa? Paling tidak ya, mengirim anak-anaknya kepada sekolahan-sekolahan apa? Ila madarisil akhlak wal istimai, kepada madrasah-madrasah moral dan kemasyarakatan, supaya dia tahu apa realitas masyarakatnya tadi. Tapi apa? Paling tidak kemudian apa? Akhlaknya anak itu juga akan terjaga moralnya. Nah, pikiran itu kan rasa di apa? Pikiran kan gak esok dilihat. Ya kowe gayamu tetap kupruan atau kemudian tetap rapi. Ning ideologine kiri sapa sing ketok? Daripada watoke rowak rawek itu ning pikirane ora kiri blas. Kelakuane hedonis. Kuwi kan angel kuwi. Gitu. Ya, jadi ngomong kiri itu ya banyak kemudian. Ketika kita tidak mainstream. Akhlaqah paling tidak apa? Menyembuhkan ya. Setelah pembelajaran itu apa? Terhadap moralnya anak didik sendiri itu, anaknya sendiri itu. Wa yuhadzibu lan bersihkan, lan membersihkan nadhamas timaiha ya. Bersihkan apa? Terhadap apa? Runtutane atau aturan-aturan di dalam apa? Di dalam kemasyarakatan. Kira-kira enak no masyarakat sing ra sesuai dengan runtutnya masyarakat kira-kira. Jadi kemudian menata ulang, men-set up. Jadi yang namanya revolusi budaya itu ke sana. Wa yuhadzibu nidhamas timaiha. Yaitu membersihkan dalam apa? Dalam runtute aturan-aturan kemasyarakatan. Jadinya biar nyambung. Ya, tidak terpisah-pisah. Hari ini kan terpisah-pisah, parsial. Ya, parsiali dewi-dewi. Seperti ini, kayak kejadian di sini dianggap tidak ada hubungannya dengan desa, ada semua. Dan semua di dunia itu pasti ada koneksitasnya. Sing ra ono koneksitasnya mau Gusti Allah to. Nah, Gusti Allah apa butuh koneksitas awake dhewe? Enggak. Karena apa? Akhirnya ya tadi kalau kita ngomong soal fisika, semua orang kemudian kita itu kan pikiran kita itu dikuasai dua teori dalam fisika. Kausalitas dan relativitas. Kan istilah. Teori relativitas dan teori kausalitas. Bahwa di dunia itu semuanya sebab akibat. Sampai akhirnya apa? Tuhan ini dianggap kausalitas. Rene Descartes. Rene Descartes itu. Cogito ergo sum itu kan kausalitas. Saya berpikir Tuhan ada, maka saya berpikir maka Tuhan ada. Berarti Tuhan ada yang mergo rekayasa pikiranmu kan. Itu kausalitas. Nah akhirnya apa? Semuanya dianggap tadi teori kausalitas dan relativitas. Ternyata dengan teori fisika modern, dua teori ini tergugurkan. Dengan apa? Jenenge partikel Tuhan. Kalau istilah siapa ya? Tokoh fisika modern ku klik dewe. Lupa saya. Ada. Kenapa? Neutron dan elektron itu bergerak sendiri tanpa sebab akibat. Dia bergerak dewe. Nah, jiwa kita itu kan sebetulnya ke sana. Karena jiwa kita atau nurani kita itu tidak putus sebab akibat. Karena di situ nurani kita, hati nurani kita itu ya diciptakan Tuhan langsung di dalam hati kita. Min nuri rabbihi. Ya. Jadi di dalam hati itu ya ada nurnya Tuhan, itu yang disebut energi partikel Tuhan. Cahaya Tuhan. Makanya disebut apa? Hidayah. Itu partikel Tuhan. Maka bagaimana kemudian setelah mengirimkan liudawu lan supayane nambani. Nah, teori ilmu sosial itu ke sana. Termasuk agama. Agama bagian dari apa? Ilmu sosial.
Tapi bukan konteks ketuhanannya, bukan konteks eksistensi Tuhannya. Karena agama diturunkan itu untuk apa? Menyembuhkan apa? Tatanan manusia yang tidak runtut. Maksudnya orang runtut. Ya Rasulullah diutus itu kan untuk apa? Ya menyempurnakan moral. Kemudian apa? Menata. Dhisik sing wong kures nak duwe bayi wedok dipendem. Terus apa nek? Mboke sik ayu dipek dhewe. Ini kan ra runtut iki. Maka Rasulullah diutus untuk yo sing manusiawi lah. Nah, tidak boleh anak laki-laki perempuan yo padha wae. Islam kan begitu. Buat anak wedok ra ono kang giwine. Ya sebelum di anak lanang saiki malah apa? Operasi wedok. Iya kan? Kan banyak. Ini sudah enggak runtut. Hidup itu sudah mulai kacau. Tatanan sosial. Wes, Piala Dunia. Tiba-tiba di Piala Dunia ono kampanye apa? One Love lah. One Love itu apa? Akhirnya orang kan dianggap biasa. Tapi kan merusak tadi runtutan tata pola kemasyarakatan kita. Masa awake dhewe kon melu rono? Itu loh. Malah kampanye One Love, no, untung kalah karo kampanye ini Maroko kan itu. Ya maksudnya ketika Maroko nyanyi Rajawi Filistini itu kan berubah. Yang awalnya One Love jadi poncang saya tenggelam ya. Itu menarik. Jadi melihat sepak bola ternyata aku ya iki mesti ada operasi. Kan ya operasi politik, operasi intelijen pasti itu. Kalau tidak mungkin. Tapi ya untung kok kalah, nah aku mikirku wah aku kalah. Maroko kok kalah, untung kalahnya mau loro, ora kaya Kroasia 3 kan. Ya saya untung we. Ya tadi kenapa? Ya akhirnya kita kenapa milih Maroko ya karena mentalitas Maroko ini dianggap mewakili apa? Islam. Bukan sekedar Islam, entitas koloni. Melawan siapa? Kolonial. Islam menaikkan itu. Dengan negara-negara jajahan itu kebanyakan itu negara-negara yang dijajah itu kan kebanyakan Islam. Loh, Prancis jajah Maroko itu baru tahun 1950 berapa loh. Jangan lupa loh. Baru kemudian dianggap menjadi satu negara dewi. Walaupun dhisik umat Islam mau ke Spanyol itu ya lewatnya Maroko, Gibraltar Maroko. Karena orang Maroko sebegitu itu ya karena dekat. Kalau dibanding ke Jawa dengan Kalimantan, itu lebih dekat Maroko dengan Spanyol. Nyebrang cilik. Gibraltar kan ora adoh. Luwih amba Selat Jawa. Lebih amba Selat Laut Jawa. Yang Selat Gibraltar itu. Nah, kan wah Maroko kok menangan ya. Ya lumrah karena mereka dekat tradisinya dengan Eropa. Dan mereka rata-rata lahirnya juga no Eropa. Kan? Jarang yang lahirnya no Prancis, no Kanada, no Spanyol. Itu kan negara-negara sepanjang pinggir laut apa? Ngerti lah? Laut Mediterania. Nah, pinggir negara-negara pinggir laut Mediterania itu ya nak ceweknya ayu-ayu sah. Itu tenang. Mulai Yunani, medun Turki, gitu. Turki medun meneh, Libanon. Istilahnya nak kanca-kanca sing tahu kan, jadi nak cewek Libanon itu nak ngombe kopi, itu dia ngombe kopi itu kopi ini ketok. saking beningnya. Nah itu pinggir laut Mediterania itu sampai Maroko, bener. Ya Libanon, Syria, Yordania, Palestina, ya Israel, Mesir, ya, kemudian Libya, ya ini warna Arab memang. Sampai ke Maroko, Tunisia, Zidane Tunisia, jadi Zidane itu. Nak orang jadi nak ini jadi Zainuddin Zidane kan Zainuddin Zidane. Nak orang jadi Zainuddin Zidane. Itu soal, nah nak belajar apa logatnya apa istilah?
7 ya linguistik. Nak nonggon anu apa? 7 nak maca Quran iki apa jenenge? Sabah. Qiraah sab'ah. Ya, itu kan linguistik. Apa? Logat. Apa isine? Logat itu apa? Makane nak nonggon Quran, nonggon Islam ana jenenge qiraah sab'ah. Ana wadduhe anu lho. Iku qiraah sab'ah. Ya gara melu Imam Asy'am atau sapa kan ngono wae. Jadi itu jadi agama itu juga hari ini agama kita itu menjadi kerdil, menjadi sempit. Karena kemudian memahami agama hanya sekedar rukun Islam dan rukun iman. Ilmu pengetahuan tidak dianggap bagian dari agama. Maka kenapa? Ya tadi yang harusnya karena dia mendahulukan materi di atas apa? Adabiah apa? Modal ya? Modal masa depan atau peradaban. Ya peradaban butuh materi. Tapi materi bukan satu-satunya untuk membangun peradaban. Itu harus dipahami. Ya makanya kalau istilahnya apa? Esok-esok nonton Facebook sing gawe anu apa? Ya Maroko itu underdog. Kita juga underdog. Maunya menjadi nomor 1, tetapi kita itu tetap underdog. Kenapa? Peraturan tidak pernah menguntungkan orang kecil. Maka harapannya menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa kolonial. Ya kita itu kan koloni. Akhirnya tetap kalah terus dengan negara-negara atau bangsa-bangsa kolonial. Ya karena kita bagian koloni. Ya makanya ketika wong akeh do milih Maroko ya bukan ana sekedar Islam. Ya tadi bangsa koloni melawan apa? Kolonial. Ya. Negara jajahan melawan negara penjajah. Nah, entitas Maroko menjadi apa? Mewakili rasa. Ya nak ngomong real, ya tetap milih Prancis ah. Tapi karena ada rasa tadi sesama underdog, akhirnya milih Maroko. Ya. Jadi sekolahan-sekolahan madarisil akhlak wal istimaiyah, sekolahan-sekolahan yang mengajarkan apa moral dan kemasyarakatan itu sangat sedikit yang berorientasi ke sana. Kenapa? Karena orientasinya apa? Nukot timul madayati, madayat, ya, tukot timul madayat. Karena apa? Kita sering mendahulukan orientasinya kepada materi. Saya kira itu ya. Oke, mungkin sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok bangsa umat ini lebih banyak nyekolake yang sekolahan ini? Contoh kedokteran sih. Mustafa Al-Yani contoh apa? Kedokteran. Wa tursil ummatu katsiran min abnaiha, lan akeh-akeh bangsa atau umat iku ngirim anake, ya. Ngirimake akeh-akeh umat ngirimake anake min abnaiha dari anaknya ila madarisil tibbi, kepada madrasah kedokteran, ya. Supaya apa? Nambani ba'da ta'limihim, sakbari di sinau, ya. Tetapi prakteknya ya tidak pernah. Nak jadi dokter tanda tangan kuwi angel. Tulisannya kan ya angel. Karena sing ngerti ya apoteker. Karo sapa? Karo detailer obat. Ngerti detailer? Detailer iki maksudnya apa? Sales obat itu. Makanya kalau kita mau ngaji sapa kitabe Syekh Zainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in, ya. Sarahnya kemudian disarih oleh Mbah Hasim. Apa? Bahwa adanya obat dan ketersediaannya obat itu adalah tanggung jawab negara. Maka bagaimana negara harus apa? Menyediakan obat bagi rakyatnya, itu tugas negara. Itu bagian dari apa? Jihad. Ya jihad pertama jelas lah. Ya, Syekh Zainuddin Malibari jelas menyampaikan. Jihad yang pertama itu ya menegakkan kalimat Allah. Habis itu apa? Bagaimana
Al-ummah wal hukumiyah, bab ini kan nanti ke sana sebetulnya. Tugas hukumiyah, tugas pemerintah itu apa? Ketersediaan pangan. Itu tugas pemerintah. Jihad pemerintah itu bagaimana rakyat punya ketersediaan pangan, itu tugas pemerintah. Walaupun kemudian sing disiksa sapa? Petani. Ya dengan apa? Matok harga. Kemudian apa? Ketersediaan papan. Itu tugas negara, tugas pemerintah. Kemudian apa? Ketersediaan sandang. Jadi ketika kiai-kiai anu muga-muga murah pangan, murah sandang kan ngono. Ning papan kan jarang. Ya saiki murah tenan, saiki murah kaya biyen. Ya. Ya itu memang tugas negara, tapi kan mulai diprivatisasi lagi. Kemudian apa? Yang ketiga, yang keempat, tadi ketersediaan obat, dan obat yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu tugas negara, itu tugas pemerintah. Jadi tidak kocok-kocok nak gelem ngaji kitab, luwih ngeri sana. Itu jihad pemerintah ke sana. Menjamin keamanan, menjamin rasa takut, itu tugas pemerintah. Itu Fathul Mu'in. Jadi hasilnya undang-undang dasar Undang-Undang Dasar 45 itu sangat diajarkan di pesantren. Bagaimana negara itu harus menjaga pangan, ketersediaan sandang, ketersediaan papan, ya, menjaga rasa aman, rasa tok lho, bukan aman lho. Nak kowe wis aman tapi isih duwe rasa ora aman, berarti pemerintah ki gagal. Ana cah wedok mlaku dhewe kok urip isih duwe rasa aman, berarti negara gagal menyediakan, dan itu amanat undang-undang. Ya. Kemudian apa lagi? Ya kesediaan obat-obatan. Nah saiki arep berobat wae larang. Tuku obat kecuali sing apa? Program pemerintah apa? Sing obat murah apa jenenge? Generik. Aslinya generik kan yo kuwi kan yo permainan regulasi. Siapa yang diuntungkan? Ya Bayer. Kan itu. Apa nih? Bayer kan pusat obat-obatan yang produksi obat mana? Jerman kan? Gitu loh. Ini kepentingan apa? Kolonial semua. Nah, makanya butuh sekolah-sekolahan atau madrasah-madrasah akhlak wal istimaiyah. Sekolahan-sekolahan yang mengajarkan moral dan kemasyarakatan. Agar apa? Generasi itu tidak terpisah dengan perkembangan masyarakat. Ya. Jadi kalau nanti ngajinya esok ditingkatkan lagi, banyak kitab-kitab kuning yang membahas ke sana. Gue esok googling lah, saya Zainuddin Al-Malibari. Nggak salah Fathul Mu'in gitu. Ya. Kemudian disarai juga, ada sarannya juga. Saya Zainuddin Al-Malibari ini toh Malabar Afrika. Iya, Zainuddin Al-Malibari. Lho nak ana Syekh Esan apa Al-Qadiri. Artine wong Mesir jebule Al-Qadiri Kediri. Ning tulisannya Al-Qadiri. Al-Qadir. Artine ono, asline ora wong Kediri kan. Sirajut Talibin kan. Jampes Kediri. Ya. Oke, sampai di situ. Kalau nggak ada tanggapan Pak? Orang? Ini Mbak. Oh. Ini kan terkait pendidikan juga Mbak. Nah, tadi malam kan sempat diskusi sama Pak Andut juga. Kemudian kan hari ini itu kan banyak sekali akses-akses atau link-link yang menjadikan pola pikir generasi pemuda atau generasi yang akan datang itu menjadi pola pikir instan. Kayak tadi malam diberitahu oleh Pak Andut itu soal link chat GPT yang kita cuma tuliskan saya latar belakang apa atau apa itu langsung muncul semua. Nah, jadi kita nggak perlu mikir, nggak perlu ngetik, langsung muncul di situ, tinggal masukkan kuat. Itu kan nantinya jadi generasi yang sudah paham soal itu, maka pola pikirnya kan akan instan, nggak lagi beranalytis dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggapi hal itu gimana Pak? Ini kan alat. Jadi kan pernah tak sampaikan.
Google, ini kan Google toh. Enggak hanya Google ya. Salah satunya lah. Apa? Ini baru 1 bulan langsung. Iya, kalau Google. Nah kan kayak Google kan, tapi dia kontennya hanya itu kan itu. Tidak selebar Google kan. Kenapa? Ya tadi sebetulnya mengarahkan. Bulan apa tak sampaikan. Jadi kebenaran itu mulai diarahkan loh. Maksud? Jadi nak orang menurut Google ora, ya iki ono alat anyar kan itu. Akhirnya alat yang baru itu kemudian dianggap kebenaran. Walaupun kadang-kadang sing nulis kono kan bukan ahlinya, maksud. Kira-kira kowe nulis soal fisika no alat mau, Lin. Orang yang buka kuwi kemudian kan mesti dianggap bener. Walaupun kowe jurusannya syariah. Bagaimana kita mengkonfirmasi atas informasi dari alat tadi? Waduh Google lah. Ya. Kita Google ini, Google apa? Ya itu mempercepat aja. Tetapi bahwa hakikatnya itu ya atas pemikiran kita sendiri. Tetapi dia sebagai alat pendekatan, enggak apa-apa. Tetapi itu jangan dianggap satu kebenaran. Ya aku waduh, saiki kuliah harus mencari jurnal. Baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, tak goleki juga sing nulis jurnal yo tesis lah ya cara gampang. Lho aku yo kenal lho Mbak Jindul ki anu ora kacek kok. Ternyata korespondennya termasuk aku ngono lho. Nah, itu harus ada konfirmasi. Jadi setiap informasi itu jangan langsung dipakai langsung. Maka butuh disaring dan dikonfirmasi. Nah, konfirmasi itu bukan untuk menyalahkan, tapi mencari kebenaran yang hakiki tadi. Ini loh. Nah, itu memang sekarang banyak alat-alat begitu. Kita mau nyari apa sih sing ra ono? Ini loh. Itu butuh ke sana. Ya, saya kira kemudian kita bisa lebih malas atau kemudian kita harus atau menjadikan kita lebih maju. Walah wis iki wis cukup kan rampung nih. Kan dadine instan pikirannya. Tapi ketika kita ini satu alat, ini salah satu istilahnya kata kunci yang kita cari. Baru kata kunci ini kita cari yang lebih luas sesuai dengan orisinalitas berpikir kita. Tak kira nyambung ora? Gitu loh. Jadi jangan bahwa aplikasi alat apapun itu ya alat, gitu loh. Nah, alat itu hanya untuk memudahkan. Tetapi kita harus mengkonfirmasi alat tadi, hasil tadi. Ojo langsung dipakai langsung. Tapi sebagian dipakai ya apa? Gitu loh. Buatan siapa Pak Uli? Kurang tahu kalau umpamanya cuma tadi malam sama Andut diberi ya kayak Google nih duduk Google kan kayak langsung butut awal atau belakang dituliskan langsung nanti Pak. Oh iya aku buat digaweke kok sakit orang aku nak coba Mas Goblok ya. aku jelas siji tapi iki ono kerjaan kan gek di tracing karo masalah sah. di tracing karo BPK aku googling jenengku Ahmad Dimyati iki ora tau metu kok makna aku yang duwe Twitter gitu aku yang duwe Facebook yang duwe IG ning nonggon Google dataku iku ora ono blas kok piye Berarti keren. itu lho kowe jajal googling jenengku ora ono metune ya Dimyati Natakusuma ora ono gitu lho enggak ngerti aku googling salah satu temanku jenenge Insan Mahmud langsung metu Pertuna di Dapodi Kementerian Pendidikan sebagai kabid Unsik dosen langsung metu aku ora tau ono iki piye ya dan saya tidak pernah menipu dalam arti orang nganggo akun palsu itu ning mungkin pas gawe aku sing tak klik ora ngerti akhirnya tidak muncul ini loh ora ono
ora ono golek ono googling nggon apa ya ora ono jenenge Ahmad Dimyati ini ora ono. Ya, maknanya alat itu ya hanya sekedar alat. Alat pasti ada kelemahannya. Jangan memahami bahwa alat itu segala-galanya. Termasuk di dunia ini semuanya berkembang. Hari ini menjadi kebenaran, besok tidak menjadi satu kebenaran. Karena akan ada kebenaran yang baru lagi. Ngomong soal hidup itu. Maka disitulah kenapa Rasulullah menyampaikan, ya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Ya, orang Muslim itu wajib hukumnya dari kandungan sampai liang lahat. Kenapa ya tadi? Bahwa itu terus. Dulu orang ngomong LGBT jarang. Sekarang One Love itu dikampanyekan di TV. Itu kebenaran menjadi apa? Disik yang dianggap, nanti kalau orang kemudian menerima itu semuanya, akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Makanya benar yang dilakukan Ronaldo itu menolak apa? One Love toh. Harus ada yang melakukan itu karena itu benar. Awake dhewe kan Islam cah. Agama awake dhewe kan jelas. Saya termasuk orang yang tidak bisa menerima soal itu. Tetapi orang yang melakukan itu adalah tetap makhluk Tuhan, maka dia punya hak sebagai manusia. Tapi perilaku mereka tidak boleh dikampanyekan secara, nah kita harus melawan itu. Soal urusanmu lah, amal-amalmu dhewe lho. Ini loh. Tetapi jangan kemudian masyarakat diajak untuk mengamini itu sebuah kebenaran. Makhluk, ya itu makhluk Tuhan. Punya hak untuk hidup, punya hak untuk hidup. Tetapi kita juga punya hak apa? Untuk tidak mengkampanyekan itu menjadi sebuah kebenaran. Karena hari ini hanya Islam dan Katolik dan Syiah ya, masih lah. Iran lah ya, bukan Syiahnya. Yang masih apa? Menolak perkawinan sejenis. Yang lain sudah menerima. Itu loh. Bayangkan kalau kemudian perkawinan sejenis dianggap hal biasa, ngeri lah. Ini loh Mas. Nah, maka kita walaupun orang melakukan itu, kita tidak punya hak untuk mengambil kemerdekaannya, itu ya. Jadi ojo salah nanti memahaminya. Wah, aku terus kowe ngoperasi, wong banci mau bedini kan ya bahaya kan. Yang namanya Madarisil Akhlak wal Istimaiyah. Jadi madrasah moral dan kemasyarakatan itu kalau kita hari ini kalau realitas sekolahan-sekolahan kita itu tidak mengajarkan itu. Ya, lembaga pendidikan kita mengajarkan apa? Menjadi buruh yang baik. Maksud? Ya toh? Sekolah sing pinter, bujine apik. Sok nek wis gedhe dadi dokter kan ngono dia cilik iki. Apa? Dadi dokter. Ya, sekolah YIN dadi dokter ya. Kan? Ya. Ya. Nah, itu bukan tidak mengajarkan kepada apa? Moral kemasyarakatan, tetapi apa? Kita itu dididik dengan apa? Kompetisi yang sangat apa? Kompetisi yang sangat materialistik. Ya itu tantangan kita. Makanya ini nyambung dengan bab yang kemarin. Mendewasakan, mencerdaskan umat itu lebih berat daripada dibandingkan apa? Menurunkan diktator. Karena apa? Ketika umat sudah berpikir apa? Mendahulukan materi, maka tatanan runtutan kemasyarakatan itu pasti rusak. Kenapa? Yang dianggap benar adalah orang yang mempunyai materi yang besar. Kan bahaya. Akhirnya anak sugih dianggap benar. Maksud? Bahkan hak orang lain dimakan, yang lain menang. Kan bahaya. Bangun sakar PDW itu ya bahaya. Karena apa? Dianggap benar. Karena materi. Maka tukot damul apa madayati ala adabi ya, ketika mendahulukan materi daripada peradaban ya, itu lebih berbahaya dan lebih berat lagi mencerdaskan umat daripada melawan diktator. Melawan diktator paling jadi TO.
melu dadi DPO daftar pencarian orang kan ngono tok. Ya nak takdiri sek selamat, takdiri mati ya diculik, ilang kan ngono tok wae ta. Lho itu kan sunatullah kuwi. Ketika kau melawan yang lebih besar pasti tidak akan pernah menang. Tetapi ketika kecil-kecil kemudian mengumpul banyak melawan besar, pasti akan runtuh juga yang besar itu. Tapi yang kecil-kecil itu untuk melanjutkan ini juga berat tantangannya. Maka ya tadi underdog terus, tidak pernah menjadi kelompok nomor 1. Kita berjuang pengen ngarep, tetap ora iso, tetap underdog. Akhirnya kita puas menjadi underdog. Ya enggak. Nah, apa tugas kita memang bagaimana mencerdaskan umat tadi. Nah, itu passion yang harus kita pilih. Apa? Tadi menyembuhkan penyakit di dalam masyarakat. Wah, apa? Sekolah dhuwur-dhuwur ora di PNS kan akeh. Itu kan masyarakat kita. Realitas kita begitu. Bahkan orang tua kita begitu. Itu loh. Maka harus kita jawab dengan apa? Aktivitas yang memang bagaimana menjawab tantangan. Maka Rasulullah itu disebut apa? Uswah hasanah. Contoh yang baik. Contoh itu bukan kemudian sekedar nuturi, tapi tadi apa? Setelah apa? Madaril al-aqwal istimai liyudawu ba'da tarbiyatihim akhlaquha. Paling tidak moral anak-anak itu terjaga, kan itu. Untuk apa? Wa yuhadzibuna nadhamastimaiha. Untuk apa? Untuk membersihkan, ya. Wa yuhadzibu. Kalau kita mau membersihkan, kalau kita tidak punya niat kebersihan atas diri kita, ya kita tidak bisa. Maka kita butuh apa? Ya tadi, moral anak didik harus menjadi paling tidak moralnya tadi. Moral dari siapa? Min abnaiha tadi, dari anak-anaknya tadi. Yo terus awake dhewe melanjutkan. So nek wis berkeluarga anake putu didik kaya kowe kan yo aja. Nah, aku nak kalau di IZA sekolah ono FIB disekatnya sekolah FIB. Ya men, karena pilihannya sendiri dia. Akhirnya kan begitu. Ya nak milih ya aja ono di apa ITB apa UGM. Nah, iso ya ekonomi nak ora apa jurusane IPS arep yang apa? Yang kedokteran ora mungkin. Takon sekolah yang akwal ya ora gelem. Akwal ya gak. Maksudnya nek akwal kan langsung kerja ya. Wah, dadi akwal tugasnya Kapolsek Suruh ya padha wae, Pak. Aku gak lah apa? Nak akmil gelem waduh. Anak siji wedok akmil kan angel. Dulu tugasnya no Papua ya nak tentaraan ngono. Ya wis lah ya. Jadi saya kira akhirnya apa? Anak punya pilihan sendiri. Ya wis. Ya saiki no FIP dulu adalah dosennya Mas Umam. Mana arti nak Mas Umame apa itu lho? Pak Wamir. Wah, taknya. Wah, ternyata ra kacek lha apa? Lha wong dosennya Mas Umam iki. Ra kacek ketemune wong Surone to kowe ya. Ya, tapi akhirnya untung jempoke anu wis tau pernah mondok. Jadi maca apa jenenge pegon iso. Karena sastra-sastra apa Melayu kan masih rata-rata pegon. Mulai abad 16 ke sini kan banyak yang pegon. Kan jipok we studi sastra Melayu kan pasti pegon. Nak pegon kan wis iso karena pernah mondok tahu ngaji. Ya dadi minimal ngono sa. Wis tahu ngaji alalai dadi nak anu. Kan daripada ora blas kan tapi butuh dilanjutkan. Ternyata kuwi tak omongke, aku ki gelo ya. Wis anu mondok ngaji wis tau tekan jurumiyah ora. Tekan apa wadek kan. Nahwu wadek wis tau tekan apa alfiyah kuliah. Ora tambah pinter malah tambah bodoh gitu kuliahnya. Lah kuwi mau tak sering tak omong ya, kuliah no IN tak pikir ku aku jebul materi apa anwaul ma'u utawi pira-pira warnane banyu aduh ora kacek ya. Ya akhirnya kan ora kuliah to. Ora kacek ora nambah ilmu no IN ki waktu kuwi aku pasti tidak ada karena kausalitas kan. Tapi kita tidak boleh menafikan Albert Einstein karena dia punya saham apa
proses peradaban ini. Ya. Saya kira itu ya. Cukup ya? Tutup alu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.